Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman madrasah, terutama kepala madrasah dan bendahara madrasah ya. Ini adalah alat bantu Excel untuk memudahkan kita dalam membuat rencana kegiatan dan anggaran madrasah, terutama untuk pengguna IDM Erkam versi 2 tahun anggaran 2023 ya. Sengaja kita tampilan kembali tutorial ini sebagai penyempurnaan dari tutorial sebelumnya. Ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan aplikasi yang akan kita sampaikan ini terasa lebih sangat mudah sekali ya, terutama dalam mencari komponen biaya. Langsung saja kita mulai pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa untuk pengerjaan Aircam secara online itu harus dimulai dulu dengan konsep ya, konsep secara offline ya. Kita harus mengenal yang namanya kegiatan, subkegiatan, komponen biaya dan kategori dan lain sebagainya melalui referensi yang kita unduh dari aplikasi Aircam versi 2 ya. Langsung saja kita mulai dengan kegiatan ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita ambil dari referensi pada RKM versi 2 ya. Kegiatan-kegiatan ini tentu akan kita pilih dalam proses penyusunan EDM melalui mapping kegiatan, di mana mapping kegiatan itu akan masuk ke RKM ya. Jadi di RKM versi 2 itu sub-sub kegiatan terutama bersumber dari EDM 100%. Sudah tidak ada lagi yang namanya kegiatan prioritas non-EDM. Subkegiatan ini kalau saya mapping berjumlah sekitar 256 ya. Tentu saja kita akan pilih kegiatan-kegiatan ini untuk melakukan proses kegiatan pembelanjaan yang bersumber dari dana BOS. Misalkan ya, yang kita pilih itu karena di EDM itu ada 26 indikator budaya 5 budaya mutu, namun dari 26 indikator itu, walaupun kita pilih satu-satu kan nanti ada kegiatan sebanyak 26 yang masuk di RKM, namun karena jumlah pendapatan dari bos setiap madrasah itu berbeda, ada yang besar, ada yang cukup kecil. Semua kegiatan itu tidak harus kita rencanakan dalam belanja yang bersumber dana BOS. Semampu-mampu madrasah dalam melakukan pembelanjaan, beberapa kegiatan bisa kita pilih ya. Misalkan saja ya kita filter yang dari sekian kegiatan yang dipilih ternyata menurut perkiraan bendahara yang bisa kita laksanakan adalah subkegiatan ini ada 5 misalkan ya. Ada kegiatan pertama sebagai prioritas 321 dan yang kedua adalah 821. Ini 321 pada saat penyusunan prioritas EDM kita harapkan akan jadi prioritas nomor 1 dan 82.1 ini akan menjadi prioritas kegiatan nomor 2 ya. Ini selaras dengan edaran dari Kementerian Agama, terutama dari Ditjen Pendis, bahwa untuk subkegiatan yang diprioritaskan adalah subkegiatan 321, kegiatan belajar mengajar, dan 821, kegiatan operasional madrasah ya. Oke, langsung saja ya. Langsung saja kita kembali ke RK. Misalkan ya, 321 ini kita jadikan prioritas pertama, dan 821 kita jadikan prioritas kedua. Saya demokan minimal 2 atau 3 subkegiatan. Langsung saja kita ingat-ingat 321 ya, langsung masuk RKAM ya. Di sini ada kodenya ya banyak sekali. Yes. Kemudian bisa kita cari 321. Kalau Bapak Ibu misalkan merasa dengan drop down ini sulit, bisa langsung ketik saja 3,
2.1 kemudian enter. Maka secara otomatis di sini standar nasional pendidikannya keluar ya. Standar pengembangan proses pembelajaran atau standar proses ya. Kemudian sub kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ya. Oke, pada 3, 2, 1 ini kita akan merencanakan untuk dana yang digunakan untuk pembayaran honor atau gaji rutin guru ya. Nah, komponen biaya kita tuliskan di sini. Perlu diingat di aplikasi penunjang ini yang bisa diisi itu adalah kolom yang berwarna putih maupun kolom yang berwarna kuning ya. Sedangkan untuk kolom yang berwarna abu-abu ini kita tetapkan karena ada formula-formula atau rumus ya. Nah, kita langsung saja ke kolom ini. Ada langkah pertama dari seperti tutorial saya sebelumnya. Kalau kita mau membayar honor guru ya, terlebih dahulu ada alat bantu yang namanya kategori komponen biaya ya. Kita pilih ini ada 13 kategori ya. Nah, untuk honor guru itu masuk kategori nomor berapa? Kita cari di sini. Ternyata ada pada ini kategori nomor 10 honor 10.1. Kita klik di sini. Kalau 10.1 ini sudah keluar, kemudian kita masuk komponen biaya ini ya. Nah, komponen biaya itu sangat banyak sekali, sekitar 2.600-an lah ya. Langsung saja kita cari di dropdown ini langsung pada posisi 10.1 karena honor ya. Ini 10.1 ya. Oke, misalkan kita pilih ini. Nah, di sini ada kode, kemudian ada kegiatan pembelanjaan, kemudian ada satuan, kemudian ada ketetapan harga. Kebetulan ketetapan harganya 0 ya. Nah, ini sebagaimana tutorial tentang Rekam Excel ini ya. Ini ada beberapa teman bendahara juga mengeluhkan untuk mencari komponen biaya di dropdown ini. Sehingga pada pembaharuan atau perbaikan aplikasi EDM Rekam versi 2 secara offline ini, kita berikan pencarian yang lebih cepat dan maksudnya lebih efektif lah supaya nanti tidak mencari seperti ini lagi. Maka misalkan ya kita hapus ya cara mencari komponen biaya yang lebih cepat itu saya buatkan cari komponen biaya ini, cari komponen biaya. Oke, kita tuliskan saja di sini honor ya. Kemudian kita enter ya. Nah, langsung muncul di sini. Langsung muncul di sini ya. Honor atau gaji rutin ya. Ini kita pilih misalkan kemudian kita copy, langsung kita pastekan di sini yaitu paste value 1, 2, 3 ini ya. Kita klik di sini. Maka langsung akan terisi dari komponen biaya yang pertama, yakni kode 10.11 gaji honor rutin PTK operator, gaji honor rutin PTK operator, dan sebagainya ya. Kemudian kita tentukan satuan harganya. Nah, pada rekam versi 2 itu sangat sederhana sekali. Bisa dengan memasukkan harga satuan dengan sistem gelondongan misalkan ya. Jadi tidak harus mengentri satu persatu pada guru. Tapi harga satuan ini bisa dalam bentuk sistem gelondongan. Kita harus menyiapkan kalau untuk honor guru ini adalah eh, honor guru yang dibutuhkan selama 1 bulan melalui mekanisme sistem beban kerja. Secara sederhana, sistem beban kerja itu seperti ini. Ini yang paling sederhana ya. Tiap individu guru itu kan mempunyai tugas utama maupun tugas tambahan. Misalkan Pak Hamdani sebagai guru, tugas tambahnya sebagai kepala madrasah. Untuk gaji guru itu 1 bulannya senilai 350.000 misalkan. Untuk tunjangan kamatnya 550.000 misalkan. Sehingga Pak Hamdani ini dalam 1 bulan menerima 900.000 ya.
Begitu juga dengan guru-guru yang lain, ada tugas utama, ada tugas tambahan. Ini adalah skema beban kerja yang sederhana semacam ini. Saya kira semua yayasan atau madrasah itu punya skema beban kerja ini sehingga dari beban tugas utama dan tugas tambahan itu tiap guru akan memperoleh honor yang berbeda-beda ya. Ini nanti Bapak Ibu ya, kita akan jumlah dari semua gaji guru ini sehingga akan ditemukan kebutuhan honor guru dalam 1 bulan ya. Misalkan dalam hal ini adalah 4.400.000 ya. Ada baiknya juga untuk skema beban kerja honor guru per bulan ini di SK-kan ya oleh kepala madrasah. Oke, misalkan ya, berdasarkan beban kerja 1 bulan, madrasah membutuhkan uang 4.400.000 misalkan ya. Oke, tinggal kita masukkan di RKAM ya, kita masukkan di RKAM. Misalkan untuk 7 guru tadi dibutuhkan 4.400.000 ya. 4.400.000 tiap bulan. Satuannya bisa kita isi misalkan 12 bulan ya. 12 bulan. Oke. Bisa kita ketik atau bisa kita cari di drop down semacam ini Bapak Ibu ya. Tergantung Bapak Ibu bendara nyamannya gimana ya. Kemudian ini ada koefisien ya. Koefisien ini ada 4 kolom yang disediakan. Gunakan sesuai dengan keperluan ya. Dalam hal ini gaji itu kan harga satunya 4.400.000 yang akan kita keluarkan dana ini dari dana pos selama tiap bulan selama 12 bulan ya. Kemudian kita geser, kita simulasikan aplikasi ini seperti pada RKAM yang sesungguhnya ya. Kemudian ini kita lihat, ini ada PPN, harga belum PPN atau harga termasuk PPN. Kalau tidak ada PPN, kita klik tidak ada PPN ya. Sehingga ini ada apa? 52.800.000 kebutuhan honor atau gaji guru selama 1 tahun. Oh ya, ada yang ketinggalan ini ya. Misalkan ya tahap pertama tentu saja ini agak kelupaan tadi ya. Kita masukkan dulu pendapatan APBN tahap 1 misalkan dapat 50 juta. Oke, kemudian untuk tahap 2 juga 50 juta misalkan. Ini bisa jadi untuk tahap 1, tahap 2 ini jumlahnya berbeda ya. Untuk tahap 2 ada pengurangan atau ada penambahan, tidak ada masalah ya. Kemudian Bapak Ibu, di paling pojok kanan atas ini kita berikan cek nominal ya. Karena untuk upah, honor, gaji itu di list maksimal di Jurnipers itu adalah 60%, maka di sini saya tampilkan gaji atau honor maksimal ya. Kalau nanti pada kebutuhan honor dan gaji itu misalkan di sini melebihi 60.000, maka Bapak Ibu harus merubah dari keperluan honor guru selama 1 bulan. Misalkan ini adalah 52.800 untuk honor guru. Sedangkan listnya adalah 60% dari 100 juta ini adalah 60 juta. Maka kondisi demikian itu diperbolehkan. Asal jangan melebihi 60 juta. Karena ini adalah list maksimal untuk gaji maupun honor secara keseluruhan. Oke, langsung saja pada sumber dana ya. Sumber dana BOS APBN tahap 1 dan BOS APBN tahap 2. Karena tadi dialokasikan selama 12 bulan dengan asumsi Januari Juni itu bersumber dari BOS tahap 1, sedangkan Juli Desember itu bersumber dari BOS APBN tahap 2. Kita mengisikannya cukup sederhana. Kita klik saja sama dengan, kemudian kita klik jumlah ini, kemudian kita bagi 2. Oke, maka ini akan eh, sebanyak 26.400.000. Begitu juga dengan pos tahap 2, kita klik sama dengan, kita tombol sama dengan, kemudian kita klik jumlah dalam 1 tahun ini, kemudian kita kasih dibagi 2. Oke, jadi untuk jumlah ini dari sumber tahap 1 separuh,
dari tahap 2 separuh ya. Ini eh, contoh yang pertama ya. Oke, saya kasih contoh lagi yang kedua. Misalkan ya, pada kode yang kedua ini, sebagaimana mapping kita di EDM ya, misalkan ini 821 ya. Kita tulis saja di sini 8.2.1 ya. Langsung keluar NSP dan subkegiatannya ya. Kedua ini adalah untuk penyediaan bahan operasional. Bisa membeli ATK, bisa membayar listrik, bisa membayar telepon, air, keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya. Oke, misalkan di sini di komponen biaya langsung saja ya. Misalkan kita contohkan, kita akan membayar rekening listrik ya. Membayar rekening listrik. Sebenarnya di sini kalau di kategori komponen biaya, sebenarnya juga mudah ya. Seperti tutorial kita sebelumnya. Di sini kan langsung saja kita menuju ke kode 9. Untuk 9.3 ini adalah listrik ya. Kemudian kita cari komponen biaya di sini ya. Banyak sekali sehingga bisa saja kita cari cuman agak kecil-kecil ya. Sehingga ini bisa apa namanya kurang efektif. Kita langsung saja kita klik cari tombol biaya. Cari tombol biaya. Kita klik di sini. Oke, tadi misalkan kita mau membeli atau membayar rekening listrik. Tulis saja dengan di sini listrik ya, kalimat listrik. Maka di sini akan muncul secara otomatis ya. Tinggal kita pilih ya. Misalkan kita mau membayar biaya listrik pasca bayar ya, cukup kita klik ini. Kode 9.3.1.2 ini kemudian kita copy, oke. Kemudian kita pastekan di sini ya di kolom ini value 123. Di sini sudah ada kode, ada nama komponen biaya, ada satuan bulan ini dan ada nol. Ketetapan harganya nol. Kita pilih lagi misalkan mau membayar internet ya. Cari saja di sini tulis saja internet ya. Maka langsung akan muncul di sini untuk pembayaran internet ya. Misalkan internet pasca bayar ya. Kita pilih ya. Kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini. Paste 123. Oke. Apalagi misalkan saya mau membayar tagihan air misalkan. Tulis saja di sini air ya. Nanti akan muncul di sini. Memang banyak ya. Kalau kita mau apa namanya mencari tagihan untuk air ya, bisa kita cari di sini ya. Tagihan air misalkan. Oke. Kemudian kita pastekan di sini. 123. Oke. Di sini ada kode, ada nama komponen biaya, ada satuan, dan ada ketetapan harga. Ketetapan harga ini nanti tentu tidak mengikat ya, sesuai dengan tagihan rekening air di madrasahnya masing-masing ya. Oke, apalagi misalkan kita mau beli kertas HVS ya, misalkan ya, tulis saja pencarian di komponen biaya. Tulis saja HVS. Akan langsung keluar semacam ini ya. Misalkan kita klik yang kertas HVS ini ya, langsung saja kita pindahkan di sini. Oke, sangat cepat sekali ya dalam mencari komponen biaya ya. Oke, sementara kita contohkan 4 kegiatan semacam ini ya. Kemudian kita tentukan harga satuan ya. Misalkan untuk biaya listrik kita anggarkan 350.000 per bulan. Oke, kemudian internet tagihannya, oke, sebaiknya kita cari tagihan paling rendah ya. Misalkan untuk listrik ini 250.000. Untuk tagihan air ini misalkan juga 280.000 misalkan. Sedangkan untuk kertas HVS ini kita butuh berapa ya? Misalkan ya harganya kertas HVS itu misalkan 50.000 per rem ya. 50.000 per rem ya.
Jadi ini apa namanya? Ada ketetapan harga. Di sini ada OD, ada komponen biaya, ada satuan kertas itu rem, ada harga satu rem. Ada satu rem itu 49.201. Tidak harus sesuai ini, ya boleh di atasnya, cuman boleh di atas. Nah ini kalau bisa jangan melebihi 15% dari ketentuan harga ya. Oke, kita lanjutkan ya. Misalkan ini ya satuan listriknya karena kita akan melakukan pembayaran selama 12 bulan, ya cukup kita tulis 12 bulan ya. Begitu juga ini kan sama-sama 12 bulan ya. Kalau sama ya tinggal kita kopikan saja biar cepat ya. Seperti ini oke ya. Kemudian bentuk kertas rem. Kertas rem ini juga eh, kita butuhkan berapa ya. Kita butuhkan berapa. Misalkan ya ini dalam satu bulan misalkan ya. Kita butuh 5 rem misalkan. Kita butuh 5 rem ya. Selama 12 bulan, tiap satu bulan kita butuh 5 rem ya. Dengan kita ini dalam operasional nanti akan kita pakai selama 1 tahun atau 12 bulan sehingga nanti ada perkalian 50 kali 5 dikali 12 ya. Oke, saya kira ini cepat kalau dalam penganggaran ya. Kemudian kita lanjut di sini ya. Ini ada pajak apa tidak? Kalau tidak ada pajak ya tulis tidak ada pajak ya. Oke, karena per bulannya juga sebenarnya tidak banyak, hanya 350 ya. Kemudian kita sonding dari dana bos separuhnya ya untuk Januari Juni. Kemudian ini juga untuk Juli Desember. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik jumlah dan kita bagi dua ya. Penulisan semacam ini sangat efektif dan mengurangi kesalahan dalam pengentrian nominal ya. Kemudian yang selanjutnya apa ini? Yang selanjutnya adalah internet ya. Jadi kita klik, tidak ada BPN, kemudian butuh dana 4.200.000 selama 1 tahun. Kemudian kita orientasikan dananya APBN tahap 1 separuh dan APBN tahap 2 separuh seperti ini ya. Begitu juga yang selanjutnya apa ini ya? Tagihan air misalkan juga demikian ya. Kita tulis tidak ada BPN. Oke. Kemudian ini dananya kita ambil dari pos tahap 1 separuh. Kemudian pos tahap 2 juga setengahnya atau separuhnya ini ya. Kemudian misalkan ini apa? Kertas HVS ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu belanja sesuatu yang sifatnya apa? Gelondongan bisa dicari lainnya ya. Jadi ada kalimat belakang itu lainnya itu ya. Itu bisa secara gelondongan tidak perlu mengentri satu persatu terutama kita belanja yang harganya itu terlalu kecil-kecil itu ya. Itu bisa kita satukan. Makanya nanti pilih lainnya begitu. Ini kita klik misalkan untuk kertas tidak ada BBN. Nah, ini kan dia butuh 3 juta dalam 1 tahun ya. Kemudian kita bagi semacam ini ya. Dari APBN tahap 1 separuh, dari APBN tahap 2 juga separuh ya. Kemudian kita bisa merencanakan di sini untuk keamanan, untuk misalkan lain-lain seperti spidol, kemudian tinta, penghapus itu. Misalkan kalau misalkan kita butuh spidol itu ya, spidol itu kan juga dibutuhkan ya. Secara operasional madrasah, misalkan ada sport maker dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu misalkan pengen gelondongan ya, pilih saja spidol lainnya ini ya. Spidol lainnya bisa kita taruh di sini ya. Kita paste. Nah, kalau ada kalimat lainnya ini kan yang kita beli bukan hanya spidol nanti, bisa jadi dengan tintanya ya. Misalkan dalam spidol dan tintanya itu atau dikombinasi dengan penghapus eh,
daripada apa namanya papan itu juga boleh. Misalkan ketiga barang itu ketika dalam paketannya itu misalkan harganya untuk satu paket 25.000 misalkan. 25.000 ini bukan hanya spidol ya, tapi spidol dengan tintanya atau dengan penghapusnya lah. Nanti bukti fisiknya kan bisa dalam bentuk satu bon itu ya. Tapi berisi beberapa barang belanjaan ya. Kemudian ini misalkan kita butuhkan sebanyak misalkan dalam satu bulan kita butuh satu paket misalkan ya. Kemudian ini kita butuhkan selama 12 bulan misalkan. Oke, kemudian di sini nanti kita pilih misalkan tidak ada BPN, harganya 1.200.000. Ini bisa kita handle dari dana APBN tahap satu separuh, kemudian APBN tahap 2 separuh. Kita tulis sama dengan, kemudian kita klik jumlah ini, kemudian kita bagi dua. Oke, Bapak Ibu nanti bisa ya merencanakan komponen biaya di sini. Masih kita beri banyak kolom ini terutama untuk 821 ya. Oke, kita lihat cek nominal. Oh, ini karena sudah kita rencanakan saldonya tinggal 15.200.000 ini. Ini juga tinggal 15 apa juta 200. Kita masih bisa melakukan perencanaan lagi. Oke. Kita lanjut ke sub kegiatan yang lain yang kita pilih ya. Misalkan yang ketiga ini adalah kode 3.2.5 ya. Tentang workshop media pembelajaran. 325 bisa kita tulis di sini. 3.2.5. Oke. Oh, ini ada kesalahan ya. Kita copy saja ya. Kodenya tadi itu adalah 3.2.5 ya. Bisa kita copy di sini juga bisa ya. Oke ya. Akan keluar semacam ini ya. Workshop pembelajaran. Oke. Di workshop pembelajaran ini Bapak Ibu ingin melakukan pembelanjaan apa? Misalkan di workshop itu butuh konsumsi nasi kotak misalkan ya. Cukup kita cari komponen biaya ini ya. Kita tulis nasi kotak ya. Nah, ini akan keluar semacam ini Bapak Ibu ya. Nasi kotak plus minum gelas, nasi kotak plus minum gelas. Satuannya kotak, harga yang ditetapkan adalah 25.000. Cukup kita pastekan di sini P123. Oke ya. Nanti satuannya ini kotak ya. Misalkan Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu Bendara kok 25.000 itu sudah layak ya kita pakai 25.000. Tapi kalau harganya lebih mahal ya bisa kita naikkan. Tapi tadi sudah saya bilang menaikkannya itu kalau bisa jangan lebih dari 15% ya. Oke lah kita buat ketetapan misalkan 25.000. 25.000. Nanti 25.000 ini diberikan kepada berapa guru peserta dari workshop ini. Misalkan ada 25 guru ya. Satuannya bisa guru ya. Kemudian diberikan berapa kali. Mungkin workshopnya ini 2 hari ya. 2 hari. Pagi sore berarti empat kotak ya. Diberikan satu harinya 2 kali. Sedangkan acara ini dilakukan untuk 2 hari misalkan. Jadi koefisien nanti 25.000 kali 25 kali 4 ya. Jadi ini ada 2 koefisien ya. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ada pajak apa tidak? Misalkan tidak ada ya. Kemudian kita harus berpikir ini acara kita lakukan pada bulan apa ya. Misalkan dipakai di bulan Juli misalkan Juli awal tahun ajaran ya. Bulan Juli itu kan di posisi bos APBN tahap 2 ya. Oke, langsung saja kita
tulis sama dengan kemudian kita klik jumlah ini kemudian kita enter ya. Jadi untuk ngasih kotak ini akan disonding atau dibiayai dari pos APBN tahap 2. Bapak Ibu begitu juga seterusnya nanti. Di acara ini butuh apa saja, butuh kertas, butuh macam-macam, honor kalau ada narasumbernya ya butuh honor narasumber dan lain sebagainya. Kita cari di pencarian ini, Bapak Ibu ya. Jadi pencarian ini sangat mudah sekali ya. Ini sih, kalau kita tidak pakai pencarian itu, kira-kira bisa kita hitung ini berapa subkegiatan. Subkegiatannya ada 2.660. Jadi ini referensi yang saya download dari aplikasi Real Erekam versi 2. Ya. Pencarian begini tentu sangat sulit. Dengan alat bantu ini, alat bantu pencariannya ini akan sangat mudah sekali ya. Kita tinggal tuliskan komponen biayanya, nanti akan melakukan pencarian secara otomatis ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kamat Bendara, ini nanti akan kita lakukan seperti contoh yang sudah saya terangkan tadi. Ini kita isi lagi misalkan ya dari apa namanya pelaksanaan komponen kegiatan yang kita, sub kegiatan yang kita pilih di RKM itu tentang melaksanakan kegiatan belajar mengajar kodenya 322. Kemudian yang kelima, pemasangan pembuatan instalasi baru atau sumur kodenya 623. Kode-kode ini nanti bisa langsung kita tuliskan di sini secara mudah Bapak Ibu ya. Nah ini dengan proses semacam ini nanti insya Allah proses pencarian itu terasa gampang gitu ya. Baik segi kegiatan maupun komponen biaya. Jangan lupa nanti ini dituliskan jumlah penerimaan bos tahap 1, ini tahap 2 ya. Kemudian kita lihat saldonya sebagai cek nominal ya. Kalau ini kita usahakan nanti saldo dari rencana atau rincian belanja itu nanti saldonya 0 ya. Ini juga saldonya 0. Jadi seluruh keuangan sumber dana dari pos APBN maupun tahap 1 maupun tahap 2 itu benar-benar terserap secara maksimal dalam perencanaan sehingga saldonya ini harus 0, ini juga harus 0 ya. Saya kira itu penjelasan sepintas tentang bagaimana kita merancang RKAM secara offline melalui aplikasi Excel ini sehingga kita ada arah gitu ya. Ada arah perencanaan yang mudah ya. Karena kadang-kadang untuk mengenolkan saldo itu juga bukan perkara yang mudah ya. Sehingga nanti dengan apa perencanaan manual ini kita bisa dengan leluasa merencanakan komponen belanja, kemudian menentukan nominalnya atau besaran biaya yang dibutuhkan. Saya kira itu mudah-mudahan aplikasi yang sederhana ini bisa membawa manfaat, bisa mempermudah teman-teman bendahara atau camat dalam merencanakan RKAM. Semoga kita diberikan Allah sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.